Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lulu Maisyara Zamzami di mata pelajaran matematika. Minggu ini kita bahas tentang logaritma. Sebelumnya kita sudah bahas bilangan bentuk pangkat dan bilangan bentuk akar. Ini logaritma untuk bagian pertama. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum ditulisnya seperti ini. Kalau eksponen atau perpangkatan, A pangkat C sama dengan B, maka untuk logaritmanya penulisannya adalah A log B sama dengan C. Jadi si pangkatnya ini malah menjadi si hasil dari logaritma. Nah, A dan B itu disebut apa sih? A itu disebut bilangan pokok logaritma atau basis. Jadi A itu disebut basis, B disebut numerus atau bilangan yang dilogaritmakan, sedangkan C adalah hasil dari logaritma. Jadi penulisannya kalau perpangkatan itu A pangkat C sama dengan B, maka dalam bentuk logaritmanya menjadi A log B sama dengan C. Ya, jadi A sebagai basis, B sebagai numerusnya, C sebagai hasil dari logaritma. Contoh mengubah bilangan bentuk eksponen atau bilangan bentuk pangkat menjadi logaritma dan sebaliknya. Misalnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka dalam bentuk logaritmanya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Duanya ini menjadi basis, 3 menjadi hasil, 8-nya menjadi numerus. Ya, jadi dari 2 pangkat 3 sama dengan 8, logaritmanya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Misalnya gini, di sini kan basisnya nggak tertulis ya. Nah, dalam logaritma, kalau basisnya tidak tertulis, maka nilainya 10. Jadi, jika basis bernilai 10, maka tidak perlu ditulis. Maka kita bacanya 10 log 100. 10 log 100 sama dengan 2. Ini kan logaritmanya. Kalau dirubah dalam bentuk eksponen atau perpangkatan, maka menjadi 10 pangkat 2. Karena di sini itu 10. Di sini angka 10 ingat, kalau tidak ditulis maka di sini angka 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100 nih. Jadi 100-nya menjadi hasil. Ya, nanti kita coba biar lebih paham. Nah, sifat-sifat logaritma ini saya rangkum kurang lebih ada 10. Ada satu lagi kayaknya yang belum tertulis, tapi nanti untuk tambahan saja ya. Sifatnya ada kurang lebih ada 10. Jadi sifat yang pertama yaitu jika si basis dan numerusnya sama, maka hasilnya 1. Sifat kedua, jika basis dan numerusnya sama, namun di numerusnya punya pangkat, maka hasilnya pangkatnya. Gitu. Kemudian sifat yang ketiga, P log A dikali B. Artinya kalau numerusnya bentuknya perkalian, maka mereka bisa dijabarkan menjadi penjumlahan logaritma. Jadi kalau di sini numerusnya bentuknya perkalian, maka bisa dijabarkan menjadi penjumlahan logaritma. P-nya sama, jadi mereka basisnya sama-sama P. P log A ditambah P log B gitu. Kalau dia bentuk numerusnya perkalian. Nah, sifat yang keempat itu adalah kalau bentuk numerusnya pembagian atau pecahan seperti ini, maka bisa dijabarkan menjadi pengurangan. Ingat, kalau perkalian dijabarkan bisa menjadi penjumlahan. Kalau pembagian, numerusnya pembagian, maka bisa dijabarkan menjadi bentuk pengurangan. Jadi bentuk pengurangan. Basisnya sama yaitu P, nanti jadinya P log A dikurang P log B, seperti ini ya, itu sifat nomor 4. Kemudian sifat nomor 5, itu ada P log A pangkat N, jadi mereka angkanya berbeda nih, basis dan numerusnya berbeda namun punya pangkat numerusnya, maka nanti pangkatnya ini boleh taruh di depan, jadi perkalian. N dikali dengan logaritmanya. Ya, jadi pangkat ini boleh taruh depan dikali dengan logaritmanya. Kemudian sifat yang keenam, A log B sama dengan, ini bisa dijabarkan menjadi bentuk pembagian atau pecahan logaritma. Jadi dengan syarat P-nya harus sama. Jadi A log B bisa dijabarkan menjadi, P-nya ini sembarang angka tapi harus sama.
P log B, B-nya duluan, P log B per P log A. Jadi bisa dijabarkan. Nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal biar lebih paham ya. Sifat nomor 7, A log B sama dengan ini ini basisnya A, numerusnya B. Bisa dibalik menjadi B basis, A-nya numerus bisa. Tapi dengan cara 1 per, pakai 1 per. Jadi 1 per B log A, ininya dibalik nih, antara numerus dan basis dibalik, tapi harus pakai 1 per. Sifat yang ke-8 adalah kalau masing-masing basis dan numerus punya pangkat. Kalau masing-masing basis dan numerus punya pangkat, nah pangkatnya ini yang si M sama si N boleh taruh di depan, jadi perkalian. Tapi, sorry ini ada kesalahan penulisan, harusnya adalah N per M. Ya, nanti saya edit. Jadi ini adalah N per M dikali dengan logaritmanya yaitu A log B. Kemudian sifat nomor 9. Sifat nomor 9 ini mudah. Intinya adalah berapapun basisnya, jika numerusnya 1 maka hasilnya 0. Ingat, berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 maka hasilnya 0. Sifat nomor 10 adalah perkalian si logaritma ya, perkalian antar logaritma. Jika angka di sini dengan di sini, numerus yang di sini dengan basis yang ini sama angkanya, maka nanti ini kita coret. Kita coret, sisanya tinggal P sama B, berarti jadi P log B. Kurang lebih itu sifatnya, kita coba selesaikan contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Pembahasannya adalah karena basisnya mereka itu sama, yaitu angka 2 semua. Nih, angka 2 semua ya basisnya, maka bisa digunakan sifat yang tadi, nomor 3 dan 4. Yang mana sih sifat 3 dan 4? Sifat 3 dan 4 yaitu ini. Jadi yang tadinya penjumlahan seperti ini bisa dipersingkat numerusnya menjadi perkalian. Nih, A sama B-nya menjadi dikali. Atau yang keempat, sifat keempat, kalau bentuknya pengurangan, maka numerusnya ini bisa dipersingkat menjadi bentuk pembagian. Ya, kita lanjut. Ini kan ada numerusnya basisnya udah sama. Bentuknya penjumlahan, berarti 24 dikali 3. Ingat kalau penjumlahan basisnya, numerusnya dikali. Berarti 2 log 24 kali 3. Dikurang dengan 2 log 9-nya tetap. Ya. Kemudian, ini kan udah nih, berarti ini dikurang sama ini. Pengurangan, ingat kalau pengurangan itu dibagi. Berarti 24 kali 3 ini dibagi dengan 9, saya tulisnya seperti ini. 2 lognya tetap ingat karena dia basisnya sudah sama semua, jadi kita bisa menggunakan sifat ini. 2 log 24 kali 3 bagi 9. Ini tuh dicoret jadi 1, ini coret jadi 3. 24 bagi 3 itu 8. Maka 2 log 8. 2 log 8 kita sederhanakan, gimana caranya si 8 ini biar jadi angka 2 juga. Jadi biar sama dengan si basisnya, maka 8 kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 log 2 pangkat 3 ini sesuai dengan sifat nomor 2. Yang ini. Udah sama angkanya, cuma dia ada pangkat. Nih, lihat. Angkanya sama-sama 2, tapi punya pangkat di sini, maka hasilnya 3. Kalau di sini, sifat nomor 2, punya pangkat hasilnya M. Nah, kalau ini pangkatnya 3, maka hasilnya 3. Gunakan sifat nomor 2. Untuk nomor 1, kita bisa selesaikan seperti ini, cara sifat nomor 3 dan 4, karena basisnya sudah sama semua ya. Untuk nomor 2, ini basisnya beda-beda, perhatikan. Ada 2, ada 3, ada 5. Mereka basisnya berbeda-beda. Maka cara menyelesaikannya harus masing-masing. 2 log 16 kita selesaikan sendiri. 2 log 16 kita ganti 16-nya. 2 dipangkatin berapa biar jadi 16? Ternyata 2 log 2 pangkat 4. Kenapa harus pakai angka 2? Karena basisnya 2. Biar bisa disederhanakan. Jadi 2 log 2 pangkat 4. Kemudian 3 log 27. 27-nya harus dirubah menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Maka jadinya 3 log 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian ada 5 log 100 per 625. 625 kita rubah jadi 5 pangkat berapa? Ternyata 5 pangkat
4. Jadi kita rubah menjadi 5 pangkat 4. Setelah itu ini kita gunakan sifat nomor 2. Kenapa sifat nomor 2? Karena bilangannya, basis dan numerusnya tuh udah sama. Tapi mereka ada pangkat ini nih. Ada pangkat si 4, maka hasilnya adalah 4. Sesuai sifat nomor 2 ya. Ini juga sama, udah sama-sama 3, tapi punya pangkat, maka hasilnya 3. Pangkatnya yang menjadi hasil tuh pangkatnya ya. Ini kita coret, hasilnya adalah 4. Ini udah sama kita coret, maka hasilnya 3. Nih. Kemudian ini gimana? 1/5 pangkat 5 pangkat 4. Ini kan tadi nggak ada ya. Ingat sifat perpangkatan di pertemuan minggu-minggu sebelumnya. Ini bisa kita naikin ke atas, satunya jadi hilang, tapi syaratnya si pangkatnya yang tadinya positif menjadi negatif. Ya, jadi 5 log 5 pangkat min 4. Lihat, ini sudah seperti sifat nomor 2. Angkanya sudah sama, 5 dan 5, maka kita coret set, maka hasilnya nanti pangkatnya yaitu min 4. 4 tambah 3, 7, ditambah kalau yang ini tadi hasilnya ini ya, min 4-nya, min 4, maka 7 dikurang 4 sama saja 3. Gitu. 7 dikurang 4 adalah 3. Jadi kita menggunakan sifat-sifat logaritma sesuai kebutuhan dari soalnya ya. Kita lanjutin untuk contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah kita menggunakan sifat yang ke-10. Kenapa? Ini bentuknya perkalian. Karena ini bentuknya perkalian dan kita lihat di sini tuh angkanya sama. Saya cek dulu sifat nomor 10 ya. Nih, sifat nomor 10 itu dia bentuknya perkalian tapi angka di sininya sama, itu syaratnya. Nah, kalau angka di sininya sama, maka yang kita ambil adalah ujung dan ujung. Nih, ujung dan ujungnya aja. Sekarang kita lihat lagi ke soal tadi. 2 log 3 dikali 3 log 16, maka ini kita coret. Set, ini kita coret, kita ambil ujung yang ini, angka 2, dengan ujung 16. Maka nanti 2 log 16 yang kita ambil. Ya, 2 log 16 kita rubah 16-nya menjadi bentuk perpangkatan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Ternyata 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah hasilnya 16. Nah, ini kita gunakan sifat nomor berapa? Sifat nomor 2. Angka basis dan numerusnya kan udah sama, kita coret set, maka hasilnya adalah pangkatnya yaitu 4. Oke, itu aja dari saya. Semoga kalian paham, bisa disimak berulang-ulang. Jika kurang paham juga bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.